bersukacita Tuhan, yang bermazmur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus, darah-Mu yang menyucikan kami, darah-Mu yang memulihkan kami, darah-Mu yang menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Ayo mau bernyanyi bagimu Tuhan Yesus. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, terima kasih Tuhan, sucikan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Benar Tuhan, darah-Mu yang menyucikan kami, darah-Mu yang membebaskan kami dari setiap belenggu dosa, darah-Mu yang menguatkan setiap kami. Saat ini kami mau mendengar suara-Mu ya Tuhan melalui renungan hari ini. Tuhan bersabda bagi kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin, tanggal 2 Juni 2025 di dalam renungan harian Intim dengan Allah. Judul renungan kita hari ini adalah rencananya dalam hubungan kita. Diambil dari Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 17. Dan pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari Ezra pasal 3 sampai pasal 5. Saya harap Bapak Ibu Saudara bisa menyempatkan diri
membacanya terlebih dahulu. Saya akan baca dari Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 15. Demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Bapak Ibu Saudara, bulan ini ditetapkan oleh GBI sebagai bulan keluarga. Dalam satu bulan ini, fokus pembelajaran kita adalah mengenai keluarga. Hari ini kita mau sama-sama belajar apa rencana Allah dalam hubungan kita, hubungan antar pasangan, hubungan antar sesama tubuh Kristus. Hubungan adalah hal yang mendasar bagi masyarakat. Keluarga adalah masyarakat terkecil. Manusia sebagai makhluk sosial atau homo homini socius membutuhkan interaksi dan kerjasama dengan orang lain. Secara natur atau alami, manusia memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dan saling membantu. Keinginan untuk membentuk kelompok dalam masyarakat. Namun, akibat dosa, maka membangun hubungan tidak selalu mudah. Karena adanya natur dosa yang membuat seseorang hanya memikirkan keuntungan dan kesenangan diri sendiri dan tidak memperhatikan kepentingan orang lain. Dalam aktivitas menolong pun seringkali dilakukan jika ada manfaat atau keuntungan bagi dirinya. Manusia seringkali dalam hubungan didasarkan kepada prinsip transaksional. Dan ini juga diterapkan dalam hubungan pernikahan modern saat ini. Selama engkau baik dan mencukupi keperluanku, maka aku akan setia kepadamu. Atau sebaliknya, aku akan mencintaimu jika engkau baik-baik saja. Pernikahan modern sedikit demi sedikit beralih menjadi kontrak, bukan covenant. Kehendak Allah adalah terwujudnya kesatuan dalam komunitas. Memang dalam keberagaman sifat dan karakter serta budaya, membangun kesatuan itu tidaklah mudah. Namun, kita harus melihatnya sebagai sebuah panggilan yang harus kita hidupi di tengah kesulitan itu sendiri. Disinilah kita belajar untuk mempraktekkan buah roh seperti kerendahan hati, ketekunan, kesabaran, kebaikan, kemurahan, penguasaan diri, dan lain-lain. Termasuk tentunya mengampuni. Di ayat ke-13 Tuhan menghendaki kita mengampuni satu sama lain. Bukan karena orang tersebut layak untuk menerima pengampunan, melainkan karena kita yang tidak layak diampuni telah menerima pengampunan dari Tuhan. Sehingga kita pun yang telah diampuni harus mengampuni orang lain juga, terlepas dari layak ataupun tidak layak dia menerima pengampunan. Mungkin saudara berpikir hal ini sangat sulit dan melampaui batas kekuatan normal saudara. Ya,
Memang Tuhan menghendaki hubungan saudara akan membawa saudara melampaui batas kemampuan dan hikmat saudara. Hubungan yang akan mendorong saudara melampaui batas kemampuan saudara untuk mengasihi, melayani, dan untuk mengampuni. Inilah cara Allah membawa kita kepada proses pengudusan dan pendewasaan. Seringkali kita diperhadapkan dengan hubungan yang begitu melelahkan, penuh dengan kekecewaan dan putus asa. Amsal 27 ayat 17 mengatakan bahwa besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Dalam hubungan yang saling menajamkan, Allah bekerja sama dan secara bertahap membentuk proses pendewasaan bagi masing-masing pribadi dengan tujuan agar kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ada dua hal yang kita harus kenakan dalam hubungan kita dengan sesama, yakni yang pertama adalah kasih. Di ayat yang ke-14 dituliskan bahwa kasih adalah sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kata kasih yang dipakai di sini adalah agape. Kasih yang walaupun, kasih yang tidak bersyarat. Sebab itu dalam hubungan suami istri jika ingin langgeng, tidak cukup hanya mengandalkan kasih eros atau kasih antara pria dan wanita. Sebab kasih eros akan mudah sekali berubah. Memang kita membutuhkan kasih eros. Tetapi kalau kita hanya mendasarkan kepada kasih eros semata, maka kehidupan pernikahan kita bisa ada di dalam goyang ataupun tidak kokoh, karena kasih eros mudah sekali berubah. Tetapi harus didasari juga oleh kasih agape yang akan selalu mempersatukan dan menyempurnakan, karena ada penerimaan dan ada pengampunan. Yang kedua yang harus dimiliki di dalam hubungan kita adalah damai sejahtera Kristus di ayat 15. Jika hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera Kristus, maka kita akan bisa menghadapi segala ujian kesabaran, ujian kesetiaan, dan ujian penguasaan diri. Kita bisa menghadapinya dengan ketenangan, karena hati kita diperintah oleh damai sejahtera Kristus. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Allah tidak menjadikan manusia menjadi pemain solo. Allah menjadikan manusia berkomunitas dalam hubungan yang saling mengasihi dan saling tolong-menolong. Perbedaan yang ada pada setiap individu bukanlah dimaksud menjadi alasan untuk perpecahan, melainkan untuk saling membantu. Hubungan yang sulit diizinkan Tuhan agar kita selalu mengandalkan Dia untuk memperlengkapi kita dengan kasih dan damai sejahteranya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami apa tujuan Tuhan di dalam hubungan kami. Sebagai suami istri, sebagai orang tua anak, sebagai sesama saudara, sebagai sesama tubuh Kristus. Tuhan menginginkan kami bersatu. Tuhan menginginkan adanya kesatuan di antara kami. Dan kesatuan itu membutuhkan kasih dan damai sejahtera Allah. Karena hanya kasih dan damai sejahtera-Mu, itulah yang mempersatukan dan menyempurnakan hubungan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Dan Tuhan beri kami kekuatan untuk kami bisa melaksanakan firman, hidup di dalam kebenaran firman. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.